whatever you put together. Terima kasih untuk saya sungguh menghargai apa yang dipersembahkan malam hari ini. Tapi sebetulnya yang waktu saya ngomong dengan Pastor Ed di telepon, saya bilang simple aja, keep it simple. Ya cuma didoakan aja udah selesai. Sama Ani juga. Saya udah berwanti-wanti, saya bilang jangan terlalu banyak acara, saya maunya yang simple aja. Ya, saya tadi jadi teringat waktu tahun 94 saya ikut Toastmaster, dan untuk kalau program Toastmaster setiap orang diminta untuk pidato selama 5 menit untuk memperkenalkan diri. Waktu itu saya memakai satu simbol, ya, what would you like to be known for? Ya, apa yang kamu ingin dikenal sebagai. Jadi saya waktu itu membawa message Kristen ke Toastmaster. Saya bilang, Peter Ho is his, H-I-S. H-I-S stands for H for humility, I for integrity, and S for simplicity. Jadi yang saya mau tekankan adalah simplicity. Keep it simple, guys. Saya cuma mau simple aja. Saya risih tadi duduk di bawah itu kalau nyanyi tentang Peter. Oke, sebagai satu parting words, kata-kata yang saya tinggalkan untuk saudara-saudara sekalian, saya teringat akan satu perkataan yang diulang-ulangi oleh Rasul Paulus di suratnya, yaitu I thank God for you. I thank God for you. Jadi yang saya mau sampaikan kepada jemaat Tuhan di Yules adalah bahwa saya sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk gereja ini. Gereja ini bukan hanya tempat saya melayani sebagai pekerja gereja atau pekerja Tuhan, tapi gereja di mana saya juga bertumbuh dan saya juga merasakan kasih sayang, kasih setia dari Tuhan dan kasih sayang dari saudara-saudara seiman. Ya, apa yang saya rasakan selama saya di sini, tadi ditulis 2008 sampai 2011. Apa yang saya rasakan selama saya di sini adalah apa yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Di Bible Studies Tuesday, saya sudah memberikan satu metafor, satu imagery, satu gambaran. Tapi di sini saya akan expound sedikit lagi, yaitu bahwa kita hidup itu seperti orang Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, tanah perbudakan, dan menuju ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, mereka harus berkelana, mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Itu adalah wilderness wandering, dan itulah yang menjadi satu ilustrasi bagi hidup kekristenan kita. Itu dipakai berulang kali di kitab Ibrani, yaitu bahwa kita hidup itu adalah seperti di dalam berjalan di padang gurun. Di padang gurun Tuhan mengatakan bahwa kalian akan sampai ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan kepada nenek moyangmu. Tapi Tuhan tidak mengatakan bahwa saya bawa kalian keluar dari Mesir, lalu I'll see you in Canaan. Sampai ketemu nanti di tanah Kanaan. Selama perjalanan di padang gurun ini, you're on your own. Urusan kamu sendiri. Ya, if you make it, you make it. Otherwise, sorry. Tuhan tidak begitu. Tapi selama 40 tahun di padang gurun itu, tidak pernah Tuhan meninggalkan mereka. Selama 40 tahun di padang gurun itu, setiap hari Tuhan menampakkan, Tuhan menunjukkan kasih setia Tuhan kepada mereka. Apakah pernah satu hari mana berhenti turun? Ada, yaitu pada hari Sabat. Tetapi sebelum hari Sabat itu, Tuhan memberikan double portion. Ya, pada saat hari Sabat mereka keluar, gak ada mana yang turun. Apakah mereka bisa menyimpan mana untuk besok? Tidak bisa juga, akan busuk besoknya. Jadi, apa yang saya pelajari dari situ? Bahwa kita hidup di sini, hidup di dunia ini setiap orang melalui wilderness wanderingnya masing-masing. Ketika saya menerima surat dari gereja di Rochester, bahwa
akhirnya mereka akan memanggil saya ke sana untuk menjadi asisten pastor di sana. Walaupun setelah melalui proses yang cukup panjang dari Oktober 2009 sampai Juli 2010 baru saya terima surat dari mereka. Walaupun sudah terima surat dari mereka, saya juga harus tunggu untuk arwahnya keluar baru saya bisa pergi melayani. Dan celakanya nunggu arwah itu gak tahu kapan, berapa lama. Itu semua hanya karena iman, karena hanya berpegang pada bahwa ini adalah, kalau ini adalah kehendak Tuhan, saatnya nanti akan tiba. Tapi apa artinya selama menunggu ini, selama 7,5 bulan, saya menunggu ini apa artinya? Kalau saya memang lebih cepat pergi, ya berarti saya harus tinggalin Dewi di sini, belajar sendiri di Southwestern, kemudian saya sendiri pergi melayani di sana. Tapi Tuhan memberikannya pada saat yang tepat sekali, yaitu pada saat semester ini selesai. Semester Dewi ini selesai dan kami bisa berangkat bersama-sama. Ketika bulan Agustus 31, ketika bahwa status visa saya habis, expire, dan saya tidak bisa bekerja lagi, tidak boleh bekerja. Saya selama beberapa bulan tuh gak ada tidak ada pekerjaan. Dan sempat ada di antara saudara-saudara yang tanya, bagaimana membayar bill, bagaimana biaya-biaya untuk pengeluaran. Saya bilang Tuhan akan sediakan. Dan bagaimana cara Tuhan sediakan? Amazing. Ini satu kesaksian, semoga bisa menguatkan iman saudara. Ini sudah berlalu. Ketika visa berakhir Agustus 31, September saya menerima tawaran untuk credit card, ya, 0% APR untuk purchases. Jadi artinya selama 6 bulan saya boleh memakai credit card untuk belanja dan tidak perlu bayar full, cuman bayar minimum dan tidak kena bunga untuk sisanya selama 6 bulan. Dan saya dengan penuh iman percaya bahwa 6 bulan arwahnya akan keluar. Saya akan berangkat. Pada saat itu saya bisa melunasi. Ya. Jadi bayar, gesek. Dan sampai bulan Maret. Sampai bulan Maret belum keluar juga. Dan waktu itu sudah harus bayar. Sudah harus bayar kredit cardnya. Bagaimana cara bayarnya? Selama dari berapa tahun, dari bulan September itu, ya, apa yang saya terima, pemberian dari saudara-saudara, bahkan pemberian dari gereja Gloucester ketika Christmas mereka kirim cek, semua yang dikumpulkan itu cukup untuk membayar tagihan kartu kredit. Jadi ini adalah semua pengaturan Tuhan. Saya tidak tahu berapa lama, begitu ajaib. Ini cuma salah satu kesaksiannya, ya. Saya tidak mau mengambil waktu terlalu banyak untuk sharing sampai panjang lebar, bisa sampai malam. Tapi saya cuma mau mengatakan bahwa in the wilderness wandering, God will provide. Ketika kita menempuh perjalanan di padang gurun itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Jadi kiranya saudara-saudara yang sudah mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan, saudara mengalami Tuhan lebih lagi. Tapi bagi saudara yang belum mengalami Tuhan, jangan pikir bahwa mengikuti Tuhan itu selalu indah, langit selalu biru. Tidak. Langit ada kalanya bisa mendung, bisa turun hujan, bahkan bisa turun hail kadang-kadang. Ya, batu es itu. Tapi di dalam semua pergumulan itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan pada saatnya Tuhan, langit akan biru kembali. Puji Tuhan. Amin.